Sepertinya ini hampir berakhir. Qin Yichen mengeluarkan token. Kecuali kata misterius. Meskipun masih banyak label waktu di bawahnya. Tetapi dia memiliki lebih banyak waktu daripada itu. Ziyun juga melakukan beberapa aktivitas. Tinggal beberapa hari lagi. Mengapa kita tidak pergi dan mengepak beberapa anak Dongman sebelum kita pergi? Jelas, Ziyun ingin menggunakan sisa hari untuk mengatur keturunan suku Dongman. Setelah meninggalkan Secret Realm, kesempatan ini mungkin tidak tersedia. 100 hari kultivasi tertutup ini telah sangat meningkatkan ketiganya, dan bahkan Qin Yichen samar-samar merasakan jalan puncak keabadian emas. Jika ada di sini, Mart pasti akan berpikir bahwa terobosannya tanpa kesulitan adalah normal. Tetapi sayang sekali dia bukan reinkarnasi dari alam dewa. Puncak keabadian emas, langit dan bumi baru yang belum pernah dia hubungi. Ada 2 langkah untuk menjadi dewa, dan dao abadi harus dicapai secara ekstrim. Mata Qin Yichen sangat jangka panjang. Dia yakin bahwa para dewa dari keluarga 8 dewa raja adalah manusia timur dan bahkan ras iblis dari prefektur Zong. Ini adalah lawan yang dia hadapi cepat atau lambat, meskipun dia belum pernah bertemu dengan mereka. Pergi, melangkah keluar dari lantai pertama. Tidak ada seorang pun di pavilion Tibet saat ini. Bahkan jika itu melawan kekuatan Zeng Rache, mereka sudah keluar karena mereka tidak punya waktu sebanyak Qin Yichen 3. Yang mengejutkan Qin Yichen adalah dia baru saja turun dan melihat kepala mencuat di depan rak buku. Dan Ming Sui Er masih memiliki buku kuno di kepalanya. Senior, apakah kamu keluar? Qin Yichen jelas lebih sengsara daripada Ming. Ziyun juga tercengang. Bukankah kamu bilang kamu tidak punya banyak waktu? Anda tahu, mereka tinggal di pavilion Tibet untuk waktu yang lama, hampir setahun. Diao Swire bergumam, dan sepertinya sedikit takut pada Ziyun. Saya bertemu beberapa orang dengan jubah yang sama beberapa bulan yang lalu dan menyusahkan saya untuk membuat pil dan memberi saya banyak waktu sebagai hadiah. Berapa kali Anda berani berbicara di depan Anda? Qin Yichen dengan acuh tak acuh tersenyum. Tampaknya gadis Swire dan suku Senzu memiliki jaringan yang luas. Jika dipikir-pikir, meskipun kekuatan keseluruhan kultivasi roh Klan Qiying lebih tinggi daripada Ming, tetapi tidak semua ras dapat mencari racikan cikling. Meskipun Marten Sen tidak sebaik bayi merah, Marten dapat ditempatkan pada bayi merah, tetapi belum tentu lebih buruk. Siap berangkat. Namun, Qin Yichen tidak tahu bahwa, di luar pavilion Tibet, tim perkasa sedang terbang. Tim ini memiliki 2.300 orang untuk dikatakan lebih sedikit. Mungkin sebelumnya tidak terlalu spektakuler, tapi jangan lupa, sudah hampir setahun sejak Secret Realm dan akan segera ditutup. Untuk memiliki skala seperti itu, di Dongman, hanya Kaisar Silsilah. Di tengah tim, berapi-api dan bangga berada di samping 2. Meskipun mereka adalah keturunan Raja Ilahi dari 2 ras, tetapi hanya tersisa beberapa klan. Di antara keduanya adalah seorang pemuda berpakaian emas. Bocah ini memiliki sepasang alis emas, seperti 2 pedang emas. Dilihat dari penampilan remaja itu, tampaknya dia sedikit lebih muda dari Qin Yichen. Tetapi hanya kekuatan surgawi yang dilepaskan oleh Fei Yajian membuat keturunan 2 pihak yang sangat mengagumkan dari Raja Ilahi. 3 manula masih berada di pavilion Tibet? Huo buru-buru berkata, ya, sepertinya setelah keluar dari rumah harta karun, dia langsung pergi ke pavilion Tibet. Pemuda berpakaian emas itu berkata dengan ringan, kalian berdua masih terlalu lemah. Berkelahi denganmu tanpa perbaikan apapun. Kata-kata itu berakhir, yang tampaknya hambar di kedua mata pemuda berpakaian emas. Tetapi ada sentuhan fanatisme, saya harap senior dapat memberi saya sedikit kejutan. Jika tidak, perjalanan ke alam rahasia ini akan terlalu membosankan. Sangat gemetar ketakutan, takut membantah. Karena dibandingkan dengan pemuda berjubah emas ini, dia benar-benar tidak cukup. Dan untuk membuat 2 orang begitu hormat, itu tentu saja adalah keturunan ortodoks dari yang mulia. Ini juga saatnya garis keturunan Kaisar memasuki pemimpin alam rahasia Kaisar. Dikenal sebagai 10 yang mulia ketiga. Hanya diam-diam berbisik dengan keras. Mereka bukan lawan yang mulia. Kemana ketiga orang itu pergi? Ya. Qin Yichen 4 orang baru saja keluar dari pavilion Tibet. Dan mereka melihat siluet terbang dari persembunyian dan penutup langit. Ini adalah garis keturunan Kaisar Dewa. Qin Yichen tertegun. Meskipun saya belum melihatnya, saya juga bisa menggunakan kaki saya untuk memikirkannya. Saat ini, saya masih bisa mengumpulkan pertempuran sebesar itu. Di Dongman, selain garis keturunan Kaisar, siapa lagi? Bahkan Qin Yichen curiga bahwa waktu Dewi turun dari alam rahasia tidak terbatas. Lagi pula, Kaisar adalah penguasa Dongman, dan ras lain hanya menderita 1 bulan haha. Tapi bisakah Master Dongman tidak memiliki hak istimewa ini? Apa yang mereka lakukan di sini? Secret Realm akan segera berakhir dalam beberapa hari. Alis Qin Yichen sedikit menyilaukan. Belum lagi saat ini ketika saya datang ke pavilion Dewa Tibet, saya tidak membaca beberapa jilid buku kuno. Apakah itu harta karun Kaisar Edong? Saat dia mendongak, Qin Yichen menghadapi pemuda berpakaian emas 4. Niat bertarung yang panas di matanya membuat matanya yang menatap redup.
Tampaknya bukan dari pavilion Dewa Tibet, ini dari kami. Siluet terbang masuk, dan tangan batu giok Minki tertekuk di pinggang pohon willow, tetapi agak gugup dan dengan cepat memberi hormat. Minki Senming telah melihat semua orang. Beri hormat kepada 10 yang mulia. 10 yang mulia. Tanda seru. Qin Yichen kaget. Bisa membuat Diao Swire begitu hormat. Maka tampaknya pemuda berpakaian emas ini adalah garis keturunan sebenarnya dari Dongman Shen Wang. Pemuda berpakaian emas samar-samar tersenyum. Sepertinya tidak bangga. Dan lampu pompanya telah melihat ke arah 3 orang Qin Yichen. Ketika senior tersingkir, itu terlihat seperti pencapaian kecil 9 lapisan surgawi, kan? Dalam 100 hari ini, hambatan apa yang Anda temui? Pemuda berpakaian emas sedikit kecewa. Karena menurutnya, tahun ini cukup untuk membawa reinkarnasi 3 alam dewa dari ras naga ke puncak keabadian emas, atau bahkan keabadian emas. Akibatnya, hanya 9 pencapaian hebat lapisan surgawi, yang jauh lebih buruk dari yang dia duga. Belum lagi, ada pria lain yang hanya memiliki 9 prestasi kecil lapisan surgawi. 9 prestasi kecil lapisan surgawi mengacu pada Ziyun. Meskipun dia tidak memiliki keuntungan dari surga yang menentang bahwa halaman kultivasi Qin Yichen 2 benar, dia tidak kekurangan kristal peri. Bahkan bertemu 3 orang untuk pertama kalinya, pemuda berpakaian emas yang paling menarik ternyata adalah Lu Xiaolu. Pemuda berpakaian emas terkekeh, Yun Yunhua Senior. Jika Anda ingat dengan benar, Anda bukanlah dewa pencapaian besar Dao Realm, jauh lebih sedikit dari senior yang mengerikan. Mengapa? Yun Yunhua adalah pembangkit tenaga dewa ras naga yang ditiru oleh Lu Xiaolu, dan yang mengerikan, tentu saja, adalah peniruan mengerikan dari Qin Yichen. Pemuda berpakaian emas tidak menyebut nama Qin Yichen 3 orang, tetapi langsung mengatakan, kehidupan sebelumnya, mereka. Dan Qin Yichen tidak terkejut sama sekali. Dengan energi Ratu Dewa, jika dia tidak dapat menemukannya, dia akan merasa aneh. Lu Xiaolu berkata dengan acuh tak acuh, ketika memiliki tubuh. Terima kasih banyak kakak untuk merawatku dan memberiku tubuh alam tertinggi. Pemuda berpakaian emas menundukkan kepalanya. Tidak diragukan lagi. Tidak ada titik lemah dalam ucapan ini. Karena bahkan jika Qin Yichen baru saja tiba di Dongman, alam Lu Xiaolu adalah yang tertinggi.